Kami menganggap pernyataan Bupati hari ini justru sebagai pelecut semangat buat perjuangan yang sudah sekian lama kami lakukan, dan akan kami tunjukkan bagaimana sesungguhnya gangguan terhadap perusahaan yang tidak menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini tim hukum Amanat sedang mengkaji, menganalisis data-data terkait dengan indikasi penyimpangan untuk kemudian kami laporkan dan kami adukan kembali ke aparat penegak hukum termasuk KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ProMes Channel, Pro Muhammad Eri Satriawan. Dalam kesempatan pada malam hari ini kita akan berbicara di segmen Amanat KSB, Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang. Sebagaimana setelah kita ketahui bersama bahwa keberadaan Amanat kurang lebih 6 bulan, kami berjuang dan berusaha memastikan hak-hak masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat terhadap keberadaan tambang PT Aman Mineral Nusa Tenggara, yaitu terhadap beberapa persoalan, dan upaya-upaya kami sudah kami lakukan ke beberapa lembaga negara, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, baik dari kabupaten maupun provinsi, termasuk juga beberapa laporan kami di aparat penegak hukum yang sampai saat ini semuanya masih berproses dan belum ada satupun yang dibantah ataupun dinyatakan tidak terbukti. Beberapa persoalan yang kami adukan diantaranya itu terkait kebijakan perusahaan terhadap lapangan pekerjaan tenaga lokal yang kami anggap hari ini sangat minim, kemudian roster kerja, blacklist dan alert yang sampai hari ini belum dicabut, kemudian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sepihak, dan ini data-datanya juga sudah kami lampirkan, termasuk juga terhadap seluruh persoalan ini ada pemberangusan serikat atau union busting dan pengekangan hak pekerja yang mengarah kepada pelanggaran HAM, dan ini juga sudah kami laporkan ke Komnas HAM. Berikutnya ada skandal dan tidak transparansinya pengelolaan PPM dan CSR. Nanti kami akan ulas berapa sih sebenarnya kewajiban mereka terhadap masyarakat yang diperintahkan oleh undang-undang. Kemudian terkait beberapa kecelakaan kerja yang tidak mendapatkan sanksi sama sekali. Kemudian terkait ruang berusaha bagi pengusaha lokal termasuk pengusaha transportasi. Kemudian penjualan scrap terhadap barang ex master lease, dan ketidakseriusan membangun smelter sebagaimana perintah undang-undang, termasuk juga pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir terhadap penggelapan pajak yang diakibatkan beroperasinya beberapa perusahaan di area konsesi PT Aman Mineral Nusa Tenggara tanpa mengantongi izin industri. Pada malam hari ini saya tidak akan mengulas satu persatu terhadap apa yang saya sampaikan tadi, karena di segmen berikutnya nanti kita akan membahas satu persatu persoalan yang tadi saya sebutkan. Nah, pada malam hari ini kita ingin membahas terkait pemberitaan hari ini yang beredar di beberapa media terkait pernyataan Bapak Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, di mana hari ini banyak pemberitaan dengan judul "Sering Diganggu Amanat, Bupati Sumbawa Barat harapkan diaspora dukung iklim investasi". Nanti saya akan bicarakan apa sih isi beritanya, kemudian bagaimana teman-teman Amanat menyikapi pemberitaan ini. Oke, pemirsa yang menonton ProMes Channel, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa terhadap pemberitaan hari ini kami cukup kecewa, kami cukup kaget, karena sejauh ini kami merasa tidak ada yang salah dengan perjuangan Amanat. Apa yang saya sebutkan terhadap persoalan-persoalan tadi adalah fakta
yang kami mampu pertanggungjawabkan disertai dengan data-data. Tapi justru hari ini opini yang dibangun seolah-olah kami adalah pengganggu dan membuat para investor dalam melakukan investasi di Kabupaten Sumbawa Barat menjadi terganggu. Saya bacakan saja beritanya ya, potongannya, sehingga kami nanti akan menyikapi persoalan ini. Menurut Musapirin, investor yang sudah ada saat ini sebaiknya jangan dicari-cari kesalahannya, karena sudah memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat. Pirin memberikan contoh tentang keberadaan PT Aman Mineral Nusa Tenggara yang beroperasi di kawasan Batu Hijau, Sumbawa Barat. Bahkan yang tidak wajib pun seperti bandara dibangun oleh PT Aman Mineral Nusa Tenggara, dan itu sudah ditender dan dikerjakan, nilainya 395 miliar. Itu tidak wajib. Yang tidak wajib saja dikerjakan, apalagi yang wajib. Musapirin berharap dengan dukungan positif dari masyarakat Sumbawa Barat, baik di daerah maupun di perantauan, maka iklim investasi positif akan terciptanya di wilayah Sumbawa Barat. Mudah-mudahan dengan dukungan kita semua, karena ini terus diganggu, jadi banyak kelompok-kelompok ini, ada kelompok yang kita kenal dengan kelompok amanat, umpamanya yang terus mengajak class action, mengajak masyarakat, tetapi alhamdulillah tidak terlalu dampaknya. Terang Musapirin yang hadir bersama Sekda KSB, beberapa kepala dinas dan anggota DPRD KSB. Diuraikan lebih detail, namun kelompok Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang Amanat Kabupaten Sumbawa Barat ini terus melakukan berbagai upaya agar investor tidak nyaman beroperasi di KSB, seperti mencoba menggagalkan IPO PT Aman Mineral. Semua kedutaan disurati, hampir semua lembaga keuangan termasuk OJK, bahkan Bursa Efek Jakarta, supaya tidak dikasih izin Aman Mineral untuk melakukan IPO. Ini juga mengganggu. Oke, baik para pemirsa sekalian, tadi saya sudah membacakan berita yang hari ini cukup viral ya, terutama di kalangan teman-teman amanat. Dari narasi yang dibangun, tentu kami tidak terima, karena narasi ini jelas mendiskreditkan kami yang menjalankan fungsi kontrol, serta ini diatur dan diberikan ruang oleh undang-undang dan sistem demokrasi kita. Kami ini di amanat hanya tersisa belasan orang. Sehebat apa kami hingga dianggap pengganggu investasi? Adakah wajah-wajah teman-teman di amanat ini bak seorang penjahat yang kemudian mampu mengganggu investasi sebesar PT Aman Mineral? Kalau umpamanya dalam gerakan amanat ada yang dianggap salah atau menyebarkan data-data yang tidak benar, maka kami minta secara kesatria, silahkan PT Aman Mineral atau pemerintah daerah melakukan dan membuat laporan terhadap kami. Namun sejauh ini kami tidak melihat, bahkan kami sering bertanya, di mana salahnya perjuangan yang kami lakukan terhadap CSR, terhadap beberapa persoalan yang tadi kami sudah sebutkan. Di tengah perjuangan kami saat ini, kami justru dikagetkan hari ini dengan statement orang nomor 1 di KSB. Bagaimana tidak, Bupati sebagai pemimpin daerah di kabupaten penghasil yang hari ini harusnya berdiri paling depan memperjuangkan kepentingan dan hak rakyat, justru lebih fokus membangun opini terhadap gerakan rakyat. Ini yang menjadi pertanyaan buat kami. Bahkan membangun opini bahwa gerakan dan keberadaan amanat mengganggu dan membuat investor tidak nyaman. Karenanya melalui video malam hari ini, saya akan menjawab secara tegas
ya, termasuk beberapa persoalan yang nanti kita akan kupas, apakah tudingan ini sesuai fakta atau tidak. Saya pikir teman-teman yang menyaksikan video ini juga masih sangat rapi terekam di pikiran kita bagaimana perjuangan yang kami lakukan, mulai dari tingkat daerah, provinsi, pusat, termasuk juga laporan-laporan di aparat penegak hukum. Saya yakin bahwa publik hari ini berpikir sudah sangat cerdas, ya. Jangan sampai kemudian kami juga tidak ingin tentunya bahwa pernyataan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD yang cukup ramai seminggu ini, bahwa banyaknya mafia tambang, korupsi di industri pertambangan itu dilindungi oleh elit kekuasaan dan politisi. Tentu kami tidak ingin apa yang disampaikan Bapak Mahfud itu terjadi di KSB. Dan tentunya kalau ini terjadi, yang akan menjadi korban adalah rakyat itu sendiri. Terhadap beberapa pemberitaan yang kami sampaikan tadi, kami dari Amanat ini justru memiliki beberapa catatan. Pertama, di narasi tersebut digambarkan bahwa hari ini seolah-olah keberadaan PT AMT sudah memberikan kesejahteraan kepada rakyat Sumbawa Barat. Dengan narasi yang dibangun, jangankan yang wajib, yang tidak wajib pun dilakukan. Dan beliau memberikan contoh di dalam narasi tersebut, di pemberitaan tersebut, dengan keberadaan Bandara Kiantar. Di sini ingin saya sampaikan bahwa hari ini masyarakat cukup cerdas, ya. Keberadaan Bandara Kiantar yang hari ini diagung-agungkan oleh Aman Mineral itu adalah bandara khusus, bukan bandara umum. Bicara tentang bandara khusus, maka peruntukannya hanya untuk kegiatan operasional perusahaan, yaitu PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Yang wajib itu adalah pemerintah mestinya itu bersuara keras terhadap beberapa persoalan yang hari ini tersisa terkait dengan proses pembebasan lahan. Kami dengar saat itu ada surat perjanjian yang akan melibatkan masyarakat lokal dan seterusnya. Yang wajib itu sebenarnya terhadap persoalan-persoalan ini baru pas. Yang tidak wajib menurut saya adalah ketika Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat justru ikut aktif dan terlibat pasang badan di depan dalam persoalan pembebasan lahan untuk kepentingan swasta. Ini baru keliru. Yang wajib menurut kami hari ini Pemda mestinya berpikir bagaimana caranya Bandara Sekongkang yang sudah menelan anggaran daerah cukup besar, mulai dari pembebasan lahan, kemudian renovasi hingga pemeliharaannya, bisa memberikan manfaat dan mendatangkan PAD. Dulu katanya akan disewa oleh PT Aman Mineral, karena saat itu akan dihibahkan ke Kementerian Perhubungan. Tapi seiring proses ternyata tidak terjadi. Bahkan menurut informasi yang kami dengar, terhadap keberadaan Bandara Sekongkang hari ini sedang dilakukan proses penyelidikan di Kejati, Nusa Tenggara Barat. Apakah benar atau tidak, nanti kita lihat bersama dan kita ikuti bersama. Bahwa menurut kami hari ini mestinya yang wajib itu adalah Pemda Kabupaten Sumbawa Barat memastikan dermaga Labu Lalar yang menelan biaya ratusan miliar dari pembebasan hingga pembangunannya itu justru bisa mendatangkan PAD buat Kabupaten Sumbawa Barat, atau minimal tidak mangkrak dan bisa berfungsi. Bukan justru hari ini membiarkan PT AMT menggunakan dermaga khusus yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Menurut kami bahwa yang wajib itu Pemda hari ini mestinya memastikan PPM dan CSR dapat tersalurkan dengan baik dan transparan, bukan membiarkan dihutang dan ditutupi oleh PT Aman Mineral. Mestinya di sini kalau berbicara kewajiban. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sedikit mengupas terkait berapa sih sebenarnya kewajiban Aman Mineral terhadap dana PPM atau biasa dikenal CSR kepada masyarakat. Ya, sebelum saya sampaikan, perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa tahun 2018, 19, 2020 dan 2021 nilai penjualan profesional berupa konsentrat tembaga emas dan perak AMT itu adalah sebesar 2,9 miliar US dollar atau setara 40,8 triliun. Itu sampai tahun 2021. Nah, sedangkan alokasi kewajiban PT AMT berupa anggaran PPM atau dikenal dengan CSR, lebih banyak dikenal oleh masyarakat ya, CSR biasa menyebutnya, tapi dalam dunia pertambangan dikenal dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM. Semenjak 2017 sampai tahun 2023. Di tahun 2017 ada 2,8 juta US dollar setara dengan 37 miliar rupiah, namun yang direalisasikan hanya 1,8 juta US dollar atau setara dengan 24 miliar. Tahun 2018 terdapat 2,4 juta US dollar setara dengan 36 miliar, yang direalisasikan 1,8 setara dengan 26 miliar. Tahun 2019 terdapat 2,4 juta US dollar setara dengan 34 miliar, yang direalisasikan 1,2 juta US dollar setara dengan 16 miliar. Tahun 2020 ada 5,8 juta US dollar setara dengan 83 miliar, yang direalisasikan 1,2 juta US dollar setara dengan 17 miliar. Tahun 2021 ada 7,5 juta US dollar setara dengan 107 miliar, direalisasikan 2,1 juta US dollar setara dengan 30 miliar rupiah. Tahun 2022 itu ada 8,4 juta US dollar setara dengan 132 miliar rupiah, yang direalisasikan 6,5 juta US dollar setara dengan 102 miliar rupiah. Di tahun 2023 itu anggaran total sebesar 7,6 juta US dollar. Kalau di total tadi dari 2017 hingga 2022, tidak termasuk 2023 yang saya sebutkan tadi, itu totalnya ada 29 juta 674 US dollar atau setara dengan 401 miliar rupiah. Pertanyaannya kemudian, kemanakah anggaran yang telah direalisasikan? Yang kedua, apakah masyarakat merasakan dampak secara langsung terhadap realisasi tersebut? Berapa sarjana, magister, dan doktor yang telah dilahirkan dengan program beasiswa Aman Mineral? Berapa fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, baik pertanian, pariwisata, peternakan, dan lain-lain yang telah dibangun oleh Aman Mineral? Berapa desa yang telah terbantukan untuk pengembangan potensi dan pemenuhan fasilitas masyarakat di desa? Berapa UMKM lokal yang telah dibina dan berkembang? Dan berapa pengusaha lokal yang dibina dan diberi ruang dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT AMT? Oke, saya lanjutkan. Sehingga menurut kami, teman-teman amanat, yang wajib itu hari ini adalah Pemda KSB mengambil langkah tegas, baik melalui garis koordinasi tentunya sesuai kewenangannya, agar menertibkan perusahaan yang tidak memiliki izin industri tapi bisa beroperasi di batu hijau.
Yang wajib menurut kami hari ini mestinya Pemda Kabupaten Sumbawa Barat memastikan berapa jumlah bebatuan yang digunakan dan diambil dari wilayah izin usaha pertambangan khusus aman mineral, karena ini merupakan ada konsekuensi pembayaran galian C sehingga bisa menjadi pendapatan daerah. Yang wajib menurut kami hari ini Pemda jangan diam terhadap sikap PT Aman Mineral yang hanya menyiapkan putra-putri KSB menjadi buruh kasar di tanah luhurnya sendiri dan diatur oleh bos-bos dari luar. Mengambil sikap diam dan membiarkan tidak adanya serikat pekerja di lingkar tambang, mengambil sikap diam terhadap blacklist dan whitelist yang juga belum dicabut sampai saat ini, tutup mata dan mengambil sikap diam terhadap kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa tanpa saksi, ini semestinya yang menjadi kewajiban yang dilakukan oleh Pemda KSB. Bahwa yang wajib bagi Pemda KSB, bagaimana kemudian memastikan keterlibatan pengusaha lokal secara maksimal dan memberikan dampak ekonomi di KSB, termasuk pengusaha transportasi. Bukan hari ini kami disajikan dengan tontonan kendaraan transportasi dari luar datang tak terbendung dan hanya merusak fasilitas jalan yang justru dibangun dari pajak-pajak rakyat KSB. Tapi kendaraan-kendaraannya rata-rata berplat luar. Yang wajib menurut kami hari ini Pemda KSB teriak dan berkoordinasi terhadap fakta yang kita terima kemarin di Komisi 4. Terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT AMT. Kami berharap ini tidak terus-menerus terjadi dan menjadikan ke depan masyarakat menjadi korban dalam waktu yang jangka panjang. Bahwa yang wajib menurut kami Pemda KSB hari ini memastikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal bisa maksimal. Pemda KSB selaku perpanjangan tangan dari pusat juga mestinya mengawal pembangunan smelter yang tak kunjung selesai hingga hari ini, yang padahal kewajibannya menurut undang-undang harus selesai di tanggal 10 Juni 2023. Bahkan kami menduga PT AMT melakukan pelaporan fiktif terhadap progres pembangunan smelter. Kenapa kami sampaikan hal ini? Karena menurut pemberitaan itu kurang lebih 50 sekian persen di akhir Januari kemarin atau setara dengan 7,6 triliun. Tetapi hari ini kami sudah mengantongi bukti visual video baik melalui darat ataupun udara terhadap kondisi smelter hari ini. Para bos di Aman Mineral, kami sampaikan, kami masyarakat Sumbawa Barat tidak bodoh-bodoh amat. Kami juga bisa mengkalkulasi mana barang yang rupanya 7,6 triliun. Dan hari terhadap video visual itu segera akan kami kirimkan ke Komisi 7 dan lembaga-lembaga negara dan kementerian terkait untuk kemudian kami jadikan sebagai bukti tambahan. Ini yang membuat bingung kami terhadap pemberitaan hari ini. Kami sangat sering mendengar bahwa pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selalu berkata kepada kami dan kepada masyarakat pada umumnya bahwa pertambangan bukan merupakan kewenangan kami. Yang menjadi pertanyaan kemudian, ketika hari ini perusahaan merasa terganggu oleh gerakan sipil karena mereka tidak melakukan kewajiban, kenapa justru Pak Bupati dalam hal ini selaku kepala daerah di Kabupaten Sumbawa Barat justru pasang badan dan ini menjadi kewenangan? Ini yang menjadi pertanyaan buat kami. Ini yang kemudian membuat otak kami bekerja dan berpikir yang bukan-bukan. Ada apa dengan Pak Bupati terhadap seluruh persoalan Aman Mineral yang selama ini kami teriaki, yang selama ini kami suarakan? Mohon maaf para penonton Promes Channel, pada prinsipnya kami cukup tahu siapa para elit yang justru menikmati dengan adanya gerakan dan perjuangan amanat selama ini. Masyarakat juga hari ini sudah paham kok kelompok siapa saja yang paling diuntungkan dengan keberadaan tambang hari ini.
Tapi kami berharap mestinya fokus terhadap substansi dan persoalan yang kami suarakan. Tapi ini justru fokusnya kok berbeda. Justru fokus menggembosi, kemudian menggiring opini terhadap gerakan-gerakan amanat yang kami suarakan. Ini juga yang cukup unik menurut kami terhadap lembaga legislatif yang seharusnya berpihak kepada persoalan rakyat, marah membiarkan surat kami numpuk di kantornya terkait RDP lanjutan di Komisi 2, RDP di Komisi 3 yang tidak juga ditanggapi sampai saat ini. Sangat memprihatinkan tentunya buat kami, lembaga DPRD KSB yang terus abai dengan kondisi rakyatnya. Di samping itu, saya pribadi dan teman-teman amanat, kami meminta kepada Bapak Bupati sebaiknya fokus selain memperjuangkan hak-hak masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat terhadap keberadaan tambang, khususnya pasca tambang nanti, kami berharap Bapak Bupati lebih fokus menata pemerintahan serta meningkatkan pelayanan di masa jabatan yang tersisa hari ini. Seperti belakangan hari ini kita mendengar adanya kasus di Prusda KSB yang sudah naik ke penyidikan, dan menurut Kejari Kabupaten Sumbawa Barat berapa saat lagi akan ke depan akan diumumkan berapa tersangka. Perusahaan yang semestinya menjadi ikon daerah justru diproses hukum dan naik ke penyidikan. Ini tentu juga cukup mengagetkan buat kami. Dan termasuk juga beberapa persoalan proyek yang sama sekali tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti misalnya keberadaan Bung Tobang, Talonang, dan masih banyak lainnya yang menelan dana puluhan miliar. Kami berharap Bapak Bupati lebih konsen pada kedudukannya sebagai kepala daerah dan tentu membangun dan melayani rakyat di kabupaten penghasil ini untuk lebih maju dan sejahtera dalam arti yang lebih luas. Kalau misalnya hari ini beranggapan bahwa kewenangan pertambangan tidak ada sama sekali di Kabupaten Sumbawa Barat, sekalipun kita sudah tahu bahwa pemerintah adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, kemudian merupakan corong juga tempatnya rakyat mengadu, menyampaikan aspirasi, termasuk beberapa persoalan. Jadi saya pikir tidak ada kendala ataupun tidak ada batasan ketika berhadapan dengan batasan kewenangan, karena bisa dilakukan dengan garis koordinasi, laporan, kemudian bertemu dengan elemen-elemen terkait. Yang hari ini berjuang mestinya bukan kami, karena kami punya keterbatasan yang sangat banyak. Yang mestinya perjuangan hari ini dilakukan oleh para elit yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Terakhir, saya mengajak semua pihak agar jangan anti dengan gerakan pembaruan yang menjalankan fungsi kontrol. Jangan karena kami amanat mengkritisi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban justru dianggap sebagai pengganggu investasi. Mari kita luruskan niat dan pikiran untuk membangun KSB dengan hati dan hati-hati. Kepada pihak manajemen PT Aman Mineral Nusa Tenggara, saya Eri Satriawan selaku Ketua Amanat meminta agar Anda menggunakan cara-cara yang lebih elegan menghadapi beberapa persoalan dan tuntutan yang dilakukan oleh Amanat. Jangan hanya berani menggunakan kelompok-kelompok tertentu dan bahkan tangan kekuasaan kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Kita jangan mau diadu domba, jangan terpecah belah. Kita fokus kepada substansi yang kami sampaikan, yang menjadi hak-hak untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Ketika CSR cair, maka masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat lah yang menikmati. Ketika program beasiswa diberikan kepada putra-putri Kabupaten Sumbawa Barat, maka yang menikmati adalah Kabupaten Sumbawa Barat di masa akan datang, karena akan menyiapkan SDM yang baik, sehingga hari ini
kita tidak melihat fenomena di mana masyarakat kita berdesak-desakan melamar pekerjaan untuk menjadi office boy, driver, termasuk pekerjaan non skill. Secara keseluruhan kita bersyukur, tapi prinsipnya kita sebagai pemilik tanah leluhur hari ini di Kabupaten Sumbawa Barat layak mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari hari ini, manakala kita mempersiapkan diri, SDM kita jauh lebih baik. Dan ini bukan hanya tugas kita, tetapi ini tugas bersama dan bahkan tugas aman mineral, karena itu merupakan kewajiban dari anggaran dan penggunaan dana PPM ataupun CSR. Ditanya tentang gerakan amanat selanjutnya, karena di narasi berita tadi kami dengar dan kami baca juga bahwa gerakan sebelumnya dirasa belum berarti. Tentu ini kita jadikan motivasi ke depan. Kami akan mempersiapkan gerakan-gerakan yang selanjutnya akan jauh lebih terasa lagi. Kami menganggap pernyataan Bupati hari ini justru sebagai pelecut semangat buat perjuangan yang sudah sekian lama kami lakukan, dan akan kami tunjukkan bagaimana sesungguhnya gangguan terhadap perusahaan yang tidak menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini tim hukum amanat sedang mengkaji, menganalisis data-data terkait dengan indikasi penyimpangan untuk kemudian kami laporkan dan kami adukan kembali ke aparat penegak hukum termasuk KPK. Sampai ketemu di Promes Channel di segmen amanat berikutnya. Salam Promes Channel.